Samarkand dan ini heboh banget ya karena rata-rata pada keluar di sini, jadi stasiunnya sangat ramai. Kita sudah sampai di Samarkand dari Bukhara, perjalanan sekitar 1 jam 40 menit. Dan di sini stasiunnya lebih besar daripada di Bukhara atau di di Tashkent. Ini kayak gak ada heaternya, soalnya dingin banget. Dan sekarang kita juga masih nuker uang karena uangnya udah habis. Sementara di sini apa-apa cash. Nah ini they want to yes. Jadi ini bokap gue lagi berkompromi dengan mafia-mafia taksi Samarkand. Oke, akhirnya bokap gue berhasil deal dengan harga Durs 50.000 2 mobil sampai ke hotel. Which is itu real deal banget ya menurut gue. Dan seperti biasa ya guys, kalau misalnya aplikasi Yandex-nya itu berjalan dengan baik ya tinggal pesen Yandex. Oke, akhirnya sampai juga di hotelnya, Hotel Minor. Dan ini belakangnya Registan Square persis. Ya intinya begitu, dan kayaknya ini mau makan, gue tau pokoknya gue lagi bete. Oke, sekarang kita mau cari makan dulu. Dan ini Emir tadi dapat rekomendasi dari yang jaga hotel. Jadi dia yang nge-guide kita malam ini ke restorannya. Jujur dingin banget. Karena nggak ada zebra cross, jadi kita melewati tunnel under. Jadi ini tunnel untuk nyebrang supaya lebih aman. Jadi nembus-nembus di atas tuh deh di jalan seberangnya. Nah ini dia nih, guide kita sudah menunjukkan di mana restorannya. Oke. Wow. Oke, ini dia menunya. Oh banyak banget, setebal ini. Ini dia pesanan aku, kelihatan tempting banget. Yes. Oh, enough. Udah. Oke, jadi adalah hari keempat di Uzbekistan. Tapi sebenarnya kita hari ini mau ke Tajikistan. Tapi cuman one day trip doang. Jadi kayaknya videonya bakal di vlog yang berbeda. Nanti paling gue masukin highlightnya aja. Jadi kalau mau nonton full, silahkan nonton di vlog Tajikistan. Hari ini itu kita mau day trip ke Seven Lake Tajikistan. Untuk kesini emang paling deket dari Samarkand, cuman 2 jam doang naik mobil. Jadi nanti kita ngelewatin cross border antara Uzbekistan sama Tajikistan. Untuk kesini gue booking private trip dari Get Your Guide, jadi semua udah diurusin mulai dari mobil, supir sampai guide, tapi exclude makan. Terus ke Seven Lake ini juga aksesnya mudah, bisa pakai mobil, nggak perlu hiking sama sekali. Lokasi Seven Lake ini ada di pegunungan Van di Tajikistan. Jadi kita tuh datengin 7 danau yang ada di pegunungan ini. Tapi sayangnya kemarin kita cuma bisa datengin 6 karena danau ketujuhnya itu beku. Karena emang kita datang pas winter. Yang mana sebenarnya itu winter bukan best season untuk datang ke Seven Lake. Best seasonnya itu summer. Tapi keuntungan datang di winter itu sepi banget. Ini pegunungan berasa punya pribadi sumpah. Oh ya, selain Seven Lake sebenarnya Tajikistan tuh punya banyak tempat bagus lainnya. Tapi karena kita lagi ada di Samarkand dan Samarkand deketnya ke Seven Lake, jadi ya udah kita ambil day trip ke Seven Lake aja. Karena sayang gitu loh, udah deket ke Seven Lake masa nggak kesana. Dan seperti yang gue bilang tadi, ini cuma highlight doang. Nanti gue bikin sendiri full vlog dan experience di Seven Lake Tajikistan di video yang terpisah. Jadi kalau mau nonton silahkan nonton di situ ya. Kita udah di border Tajikistan sama Uzbekistan, tapi sebenarnya ini nggak boleh ngerekam. Jadi gue ngerekamnya diem-diem karena katanya kalau ketahuan ngerekam lapor. Ya jadi jauh. Kita akan melewati imigrasinya dulu untuk balik ke Uzbekistan. Padahal guys, sumpah abang ini view-nya bagus banget, tapi sama abang. Oke, kita udah keluar imigrasi dan kurang lebih dari tadi view-nya kayak gini, cuman lebih bagus. Karena tadi kan lebih jingga dari ini kayak udah mulai ngeredup, kurang lebih kayak gini view-nya. Banyak burung-burung juga, tapi nggak tahu nih burungnya pada kemana sekarang. Oke, sekarang kita mau balik ke hotel. Oke, sekarang kita minimarket stop dulu karena mau jajan-jajan buat nyemil di hotel. Ada makeup nggak? Yes, ada. Jadi uang kita terbatas, cuman ada 300 som, jadi harus memilih dengan sangat bijak. Lucu banget. Ini ada makeup, makeup, tapi ini semua produk Rusia. Oke, sedang dilakukan perhitungan, semoga cukup. Alhamdulillah cukup guys, totalnya 241. Aku udah balik ke hotel, pokoknya itu dia trip Tajikistan. Oke, lanjut makan malam, makannya makeup. Akhirnya nemu makeup. Oke, setelah makan, sekarang kita mau ke Registan Square. Mau ngecek apakah ada light show atau enggak. Karena Registan Square bener-bener depan hotel kita banget. Jadi malam ini ternyata tidak ada light show di Registan Square. Terinfo dari supir taksi yang nganterin kita, katanya light show itu memang adanya pas summer doang. Karena ini winter jadi nggak ada. Dan ini kita nggak bisa masuk karena memang udah tutup. Disanterin guys, disanterin. Jadi kan kita kayak mau foto-foto secukupnya aja ya. Baru foto-foto dikit langsung disenterin. Langsung suruh pergi.
Oke, kita memutuskan untuk jalan ke bagian depan si Registan Square-nya. Tapi tetap ditutup ya guys. Tadang, inilah dia Registan Square kalau dari sisi depan. Jadi tadi kita tuh masuk lewat situ tuh. Kan tadi kita disantrin ya sama abangnya. Temen yang nyantrin kita tuh nyamperin kita. Terus bilang, kalau kamu mau masuk malam ini bisa, tapi bayar 100.000 song. Nggak mau, itu pungli. Karena sebenarnya udah tutup gitu, jadi itu tadi pungli sebenarnya. Randomly ada yang ngajak foto. Nah, ini gantian mau foto juga. Kayaknya kalau kata gue mereka main truth order sama temen-temennya. Yang bapak-bapak itu tuh aja foto bapak-bapak itu. Oke, sekarang balik ke hotel. Tapi kita mau coba ke rooftop dulu. Nah, jadi rooftopnya itu langsung view ke Registan Square. Tapi bagian belakang ya. Nah, ini nyokap gue minum kakao powder pahit. Jadi manisnya dari Pepsi. Super pintar. Seperti biasa pagi ini hektik. Saya yang hektik, saya yang telat. Biasa tadi plannya ya jam 8 sarapan ya, sekarang jam 9. Saya emang lelet, itu kekurangan saya. Jadi kita makan dulu aja, yang penting makan. Itu si bocah itu pasti dia lagi teleponan sama pacar itu. Tuh kan. Gue mau siap-siap di sini yang outdoor. Oh my god, tapi backlight. Oke, sunscreen. Oh my god, siapa ini? Selesai. Yeay, udah rapi. Udah backlight banget ya. Ini dia hasilnya kalau nggak backlight. Burung. Mana tuh burungnya? Ya udah pergi. Ini apa nih? Saking bekunya. Kita langsung ciao. Let's go, kita ke Registan Square. Dan Registan Square itu cuman 5 langkah dari hotel. Jadi deket banget. Guys, ternyata harganya sama aja. Harganya 100.000 juga untuk masuknya. Ya, kan nggak bisa masuk. Zong. Kemarin bisa diskon. Bisa masuk kita. Ke dalam. Iya. Sampai 100. Kan kalau berdasarkan gue search, harga tiket di situ 35 som. Gue nggak tahu gue salah apa gimana. Tapi ternyata tiket officialnya juga 100.000. Jadi semalam satpam yang gue bilang pungli itu ngasih tahu harga tiket aslinya juga. Jadi gue kayak gue sudah seuzon. Jam 10.20. Oke, we're here. Ini dia udah masuk ke Registan Square-nya. Ini luas banget dan di setiap madrasah ini ada museum. Jadi ayo kita explore. Oke, yang pertama kita masuk ke Ulugh-Beg Madrasah. Jadi di dalam bilik-biliknya ini sekarang jadi shop. Karena ada bilik-bilik itu tuh jadi tempat jualan. Ini detail keramiknya bagus banget. Kalau kena matahari tuh kayak jadi cerah gitu loh pokoknya. Ini ada ini, Sundial Samarkand ininya, tapi kurang paham sih ini apa sebenarnya. Mengarah ke situ. Oke, next kita ke Tilakori Madrasah. Salfok tanah-tanahnya ini. Kayaknya sih yang Tilakori ini lagi banyak yang lagi dibenerin si jalanannya. Kita coba masuk ke museum di Tilakori. Ternyata ini bukan museum, ini lebih ke masjid. Dulunya tuh ini masjid. Sebenarnya ada sejarahnya, tapi karena gue nggak pakai guide, jadi gue ngangong-ngangong. Tuh, lihat nggak sih, ini full gold gitu. Kelihatan kan tuh, gold. Jadi di sini ada 3 museum. Ini museum yang kedua. Ini tapi lebih ke buku-buku yang diajarin di madrasah ini. Oke, sekarang kita masuk ke Shardor Madrasah. Oke, kita udah di madrasah yang ketiga, Shardor Madrasah. Dan dia juga ada konstruksi, tapi gue mau quick view aja karena udah jam 11. Oke, udah selesai di Registan Square dan mau langsung lanjut ke Amir Temur Mausoleum.
Jadi dari Registan Square ke Amir Temur Mausoleum itu cuma sekitar sekiloan. Jadi kita jalan. Situasi lalu lintas dalam kondisi aman terkendali karena ada pengaturan dari polisi. Ketertiban juga berlangsung dengan baik. Masyarakat dapat disiplin menggunakan haknya masing-masing. Coba dilihat di sebelah sana, mobil mengantri dengan baik. Oke. Baik, mungkin itu yang bisa kami laporkan. Terima kasih. Sampai jumpa. Guys, tapi ini salfok banget. Tamannya masih super hijau banget. Kalau di Tashkent sama Bukhara, tamannya udah gundul semua. Ini masih hijau. Ini namanya Rukhoboth Mausoleum. Jadi untuk menuju ke Amir Temur tuh ada beberapa tempat yang bisa dikunjungi gitu. Oke, kita udah sampai di Amir Temur Mausoleum. Ini jadinya ada urutannya gitu. Nomor 1 kuburannya Aisyah Sultan, nomor 2 kuburannya Rabia Sultan nih. Oh, kayak gini. Ini dia makamnya Amir Temur. Jadi di sini ada underground kayak gini, tapi khusus yang pakai guide doang. Oke, udah selesai dari Amir Temur Mausoleum. Dan sekarang masih jam 12, jadi kita balik ke hotel untuk rapi-rapi apa segala macam. Terus nanti jam 1 kita dijemput sama supir yang udah kita rental kemarin. Oke, balik lagi di rooftop hotel dengan lighting yang jauh lebih bagus, tidak terlalu backlight. Jadi gue mau bikin video review ala-ala dulu, sok-sokan gitu, nge-review. Akhirnya udah selesai bikin videonya. Jadi tadi makan keju ini. BTW ini rasanya bener-bener kayak daging, enak banget. Tapi sebenarnya videonya buat di TikTok sih, bukan buat di sini. Oke, sekarang kita check out hotel dan mau mulai keliling Samarkand lagi. Dan hari ini ternyata nggak terlalu dingin. Gue udah nyiapin double kan. Ternyata kayak di Lembang aja dinginnya. Karena mataharinya terik banget dan langitnya cerah banget. You was in the morning mausoleum of Amir Temur. Yes. It's that area. Behind. Oh, yang tadi Abi belaga reporter iya. itu senternya Bi. Oke, kita udah sampai di tempat pertama yaitu Bibi Hanim Mosque. Jadi si Bibi Hanim itu ternyata adalah nama istri pertamanya Amir Temur. Amir Temur itu bikin masjid dedicated untuk istri pertama, makanya dinamainnya Bibi Hanim Mosque. Ini dia, Amir Temur Bibi Hanim Mosque. Jadi ini area dalamnya, tapi kita harus beli tiket. Cuma tadi kata supir yang nganterin kita, nggak usah karena nggak worth it. Isinya sama-sama aja kayak Registan Square dan masjid-masjid lainnya. Jadi kayak mending lihat aja karena yang bagus tuh tamannya doang, masjidnya kayak udah masjid aja. Nah, sekarang kita lanjut ke kuburannya Bibi Hanim. Oke, jadi ini mausoleumnya, tapi dia berbayar juga. Jadi kayak, enggak, gue cuma mau foto aja dari depan karena ini kamarnya lucu banget. Terus ya deh, kita mau lanjut ke, gitu sih, mau kemana? Ayo lanjut dulu. Nah itu kan ada kuburan ya. Pokoknya di tengah kota Samarkand ada tanah tinggi, luas banget. Dan itu adalah kuburan, tapi sekarang udah ditutup karena udah full bunga-bunga. Oke, kita lanjut ke Siop Bozori. Ini pasarnya jauh lebih bersih daripada yang ada di Tashkent. How much for this? This one 70 aja. Udah selesai dari Siop Bozori dan beli ini. Ini permen yang potong-potong itu. Dari kemarin pengen beli dan akhirnya beli di sini. Kasian banget guys. Sekarang mau lanjut ke Hizrit Mosque. Pokoknya itulah nanti kita. Oke, ini masjidnya. Cepat aja sih karena ini udah 2:30. Jadi view si Hizrit Mosque itu ada gunung-gunung, tapi gak tahu di kamera nggak ketangkap. Dan ini tuh sebenarnya buat sunset point gitu. Karena ini masih jam 2:30, jadi mataharinya masih terik banget. Oke, sekarang
kita udah sampai di Shah Izinda. Ini tuh tempat yang gue pengen banget datengin, tapi kita cuma punya waktu 15 menit karena abis ini kita mau makan dan kereta kita itu 6.15. Gue harus explore sesemangat mungkin. Shah Izinda. Si Shah Izinda ini lokasinya di tengah kota dan dikelilingin sama kuburan-kuburan ini. Jadi kuburannya itu luas banget, besar banget di tengah kota. Tapi sekarang udah ditutup kuburannya karena full dan karena pemerintah sini ngerasa Samarkand itu kan kota wisata ya, tapi masa di tengah kotanya malah kuburan. Makanya sekarang kuburan ini ditutup. Nah, jadi di setiap pintu ini tuh kuburan, mausoleum. Kita lurus terus nyari kuburan pupunya Rasul. Jadi dari semua tempat yang kita datengin, tiket masuk ini tuh yang paling mahal. Tapi memang gue ngerti sih kenapa, karena ini di atas hill gitu dan bagus banget, terus bangunannya banyak. Nih, kayak lihat gak sih ornamennya sebagus itu, sedetail itu. Jadi kayak gue ngerti kalau ini harganya tuh paling mahal dibanding yang lain. Makam sepupunya Rasul. Ayo kita masuk. Ini kayak agak masuk lorong gitu ya. Oke, udah lihat makam sepupunya Rasul dan ini juga udah paling ujung. Jadi ini tuh paling ujungnya Shah Izinda. Kawasannya nggak terlalu besar tapi menurut gue ini mewah banget untuk ukuran dibangun zaman dahulu gitu loh. Dan ini memang tempat yang pengen banget gue datengin di Samarkand setelah Registan Square. Sekarang kita mau lanjut makan. Waalaikumsalam. Lebih enak nih daripada fluff. Ini dia pesanan kita yang main menunya. Oke, kita udah selesai makan dan sekarang mau langsung lanjut ke Aftershop. Oke, kita udah sampai di stasiun Samarkand. Keretanya masih sekitar 1 jam lagi. Jadi aku beli hot coklat karena ini dingin banget dan aku nggak bawa hot pack. Jadi biar pegangan ke sini. Belinya di toko itu dan itu dia abang yang buatnya. Yang ini nih abangnya. Tepat waktu ya. Iya. Saking penuhnya ini kereta, gue sampai dapet seat yang bala banget. Jadi gue tuh duduknya hadap-hadapan dan gabung sama keluarga orang gitu. Sumpah kocak banget. Ini kereta kita dari Samarkand ke Tashkent. Ini koper kita. Saking koper kita banyaknya dan gak cukup di bagasi kereta, jadi di sini. Akhirnya sampai juga di Tashkent. 5 menit lagi sampai. Jadi tadi gue udah mau pesan Maxim, tiba-tiba gue digeruduk sama kang taksi banyak banget. Mungkin kita kelihatan linglung kali ya. Jadi akhirnya kita pakai taksi ilegal lagi ke hotel. Gila guys, dipalak. 150. Kita tadi tuh awalnya deal 400 som. Pas mau bayar mereka kayak nggak 450. Jer dipalak. Terus pas udah mereka terima uangnya mereka ketawa-ketawa. Jadi kita baru aja sampai di hotel, tapi gue melakukan kesalahan yang sangat fatal, yaitu gue ngilangin pasportnya Emir. Jadi gue tuh harus ngecek ini hotelnya bener atau enggak. Jadilah gue turun lari. Nah pas lari itu gue tuh lupa kalau gue bawa sling bag, ada paspor Emir. Pasti udah sekarang hilang. Nggak tahu gimana. Allah semoga ketemu. Jadi guys, ini nyokap bokap sama Emir balik ke train station untuk nyari tukang taksi itu. Semoga masih ada. Jujur gue sedek-dekan itu banget. 1 like 1 doa. Alhamdulillah ketemu, untung cepet. Alhamdulillah ketemu, alhamdulillah si super taksinya masih ada di Tashkent Station. Mir, gue trauma ya gue ini, jadi ini adalah tas yang gue hilangin. Maafin gue ya. Selamat pagi setelah huru hara semalam. Saking paniknya jadi gak lapar, tapi kok pagi ini lapar. Ini adalah makanan saya pagi ini. Tapi sebenarnya kita udah sarapan dari hotel, cuman gue pengen nyobain ini aja sih. Nah ini minyak kayak gini, terus baunya bener-bener apa ya, kayak rempah banget.
Enak kok lumayan. Jadi ini adalah korban saya semalam. Dia lagi pundung sama saya. Kagak PR, PHI aja gue susah banget UAS. Sekarang kita mau sarapan dulu. Makan. Makanan part 2. Kamu pulang ya? Kayak di Indonesia zaman dulu ya. Kecil. Oke, jadi vlog Uzbekistannya selesai di sini. Lanjut lagi vlog Kazakhstan. Jadi itulah dia trip kurang lebih 5 hari di Uzbekistan. Ini kita mau lanjut flight ke Kazakhstan.